Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Repa kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanda E di dalam mobil atau sepeda motor kita itu adalah tanda empty di dalam bahasa Inggris yang artinya adalah kosong. Itu tandanya bensin atau solar harus diisi. Tanda bahwa mobil atau motor kita kehabisan bahan bakar. Seperti halnya mobil atau motor, di dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami yaitu tanda kosong atau empty itu. Ibarat air yang perlu untuk kita tuang di dalam kehidupan kita. Ada satu buku yang menarik yang pernah saya baca, bahwa manusia dapat bertahan hingga 8 hari tanpa makanan. Tetapi tanpa air, manusia hanya dapat bertahan hidup hingga 3-5 hari saja. Karena yang terjadi adalah dehidrasi, dahaga yang berat, dan akhirnya tidak bisa bertahan hidup. Oleh sebab itu bacaan kita mengingatkan, hanya Yesus sumber air yang memberi hidup dan kelegaan bagi kita. Setiap orang yang percaya, yang datang kepada Yesus, mereka akan memperoleh kelegaan daripadanya. Jadi teks ini menuliskan bahwa ada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan di dalam pada pesta Pondok Daun, umat Israel mengucapkan terima kasih atas hasil kebun atau buah-buahan. Itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes mulai pasal 7 ayat yang pertama. Sambil mengingat pengembaraan di padang gurun yang lampau, sewaktu mereka tinggal di kemah atau pondok selama 40 tahun lamanya itu. Dan pada peristiwa itu, setiap hari selama 7 hari imam besar umumnya akan mengambil air di kolam Siloam dengan kendi dan kemudian menuangkannya pada mezbah sebagai bagian dari persembahan kurban bakaran mereka kepada Tuhan. Setelah air dituangkan, seluruh bangsa bersorak-sorak mengeluh-elukan nama Tuhan dengan sukacita, dan pada waktu itu imam bernyanyi, "Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, pada hari ke-8 itulah Yesus tampil berdiri di dalam bait Allah dan berseru dengan suara nyaring, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dari sini kita belajar, ketika kita mengalami kehausan atau dahaga rohani, maka apa yang mesti kita lakukan adalah mencari Tuhan, datang kepadanya, meminum air sumber kehidupan. Dan ini tentu tidak dimaknai secara harafiah, namun hendak mengungkapkan bagaimana kita terus mencari sumber hidup yang sejati, yaitu Kristus itu sendiri. Kata minum dalam kata Yunani yaitu pineto, dalam bentuk imperatif yang artinya adalah tindakan yang terus-menerus, berulang-ulang, berkesinambungan. Jadi meminum air hidup itu harus terus-menerus.
menuntut persekutuan terus-menerus dengan sang sumber, yaitu adalah Kristus. Dan ketika kita hidup dalam persekutuan dengannya, maka hidup kita akan mengalami sukacita dan terus menghasilkan buah bagi orang di sekitar kita. Ketika kita hidup dalam persekutuan dengannya, maka kita pun siap ketika dalam hidup kita berjumpa dengan pergumulan dan persoalan yang tidak mudah. Kenapa kita siap? Karena kita memiliki Allah di dalam Kristus yang menjadi sang sumber kehidupan, yang memberi kekuatan, kelegaan bagi kita untuk melaluinya. Orang beriman itu bukanlah orang yang tidak suka cemas. Siapa di antara kita yang tidak pernah cemas? Rasanya semua dari kita pernah mengalami kecemasan. Tetapi orang beriman adalah orang yang menghadapi kecemasan itu, tapi dia bertumpu kepada Kristus, bertumpu pada sang sumber pengharapan, Kristus sang air kehidupan yang memberikan kelegaan itu. Bertumpu artinya mengandalkan Kristus dalam segala hal. Mengandalkan di sini ibarat orang yang belajar berenang. Saat masih belajar berenang dulu, biasanya pelatih mengajarkan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan pelampung. Dan dengan mengenakan pelampung, badan kita akan tetap di atas permukaan air dan kita tidak akan tenggelam. Demikian pula dalam menjalani hidup ini. Kehidupan ini diibaratkan kolam renang. Kita berupaya dengan berbagai macam cara agar kita tetap ada di atas permukaan air. Ada orang yang berupaya sekuat tenaga menggerakkan tangan dan kakinya agar tetap di permukaan air. Namun apa yang terjadi? Justru Anda dan saya semakin kehabisan tenaga, bahkan menuju tenggelam. Maka dalam mengarungi kolam kehidupan, kenakanlah pelampung iman yang hanya ada di dalam Kristus. Meskipun Anda dan saya memiliki tenaga super kuat, namun kita sadar kita memiliki keterbatasan. Sebaliknya dengan selalu mengenakan pelampung iman, yaitu keberserahan kita secara penuh kepadanya, dan kepercayaan itu kita bertumpu di dalam penyelenggaraan Allah, kita akan dimampukan untuk tetap berada di permukaan air. Dan dengan mengenakan pelampung iman, guncangan hidup tidak lagi kita maknai sebagai penderitaan, tetapi sebagai karya penyelamatan Allah bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Pelampung iman memampukan perjalanan hidup makin terasa ringan. Dan bagi setiap orang yang percaya, dia telah memiliki air hidup. Kepada kita yang sudah menerima air hidup, selayaknya lah kita juga mengalirkannya, agar semakin banyak orang yang merasakan, semakin banyak orang yang disegarkan oleh karena air hidup itu. Itu berarti ada ajakan dari Kristus supaya kita bersaksi dan melayani sesama kita, karena kita sudah menerima air sumber kehidupan itu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.